Oke, halo semua sobat-sobat Disciples Media dan juga ngobrol apa. Sekarang hari Senin, bulan September, sudah akhir September dan kita kurang beberapa bulan lagi akan mengakhiri tahun 2021. Nggak kerasa, waktunya cepat banget, kerasa sih sebenarnya. Tapi oke lah, kita pagi hari ini kembali lagi seperti biasa di Senin pagi, ngobrol apa akan menemani kalian setiap 2 minggu sekali bersama Bias Paris dan juga narasumber-narasumber yang pastinya menarik di setiap minggunya. Nah, kali ini ada narasumber yang baru pertama kali join sama kita di ngobrol apa. Ini ada Kak Yuliano. Yuliano. Iya. Oke, panggilannya Kak siapa? Yuli. Oke, Kak Yuli ya. Iya. Oke, Kak Yuli, welcome to ngobrol apa. Oke, sekarang Kak Yuli ini kalau boleh tahu kesibukannya apa, Kak? Saya full time Iya. di gereja. Terus selain itu saya juga sedang dalam studi Oke. sekolah teologi Oh, sekolah di teologi. Sati. Oh, di Sati. Iya. Sekarang berarti tingkat? Akhir. Oh, tingkat Skripsi, akhir. ya. Semester akhir ya. Iya. Sudah mau selesai. Iya. Oke. Nah, ngomongin selesai, temanya kita ini finishing well gitu, menyelesaikan dengan baik. Kalau di Indonesia kan secara langsung gitu ya. Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal panggilan nih Kak Yuli. Kak Yuli ini kan berarti dalam tanda kutip terpanggil ya. Iya. Terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan Hamba gitu ya. Tuhan. Oke. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Kak Yuli sendiri melihat panggilan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan itu gimana sih? Dulu saya memang nggak pernah kepikiran untuk bisa melayani Tuhan karena dari latar belakang saya nggak punya skill apa-apa. Oke. Terus saya juga orang yang sangat pemalu. Oke. Tetapi seiring berjalannya waktu melalui proses yang panjang dan berliku-liku, Tuhan tetapkan saya untuk bisa full time, bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Bahkan bisa menjalani sekolah teologi saat ini itu semua karena rencana Tuhan dan di luar apa yang saya pikirkan. Nah, kalau boleh tahu ini kan tadi dibilang di luar dari yang dipikirkan. Kalau boleh tahu dulu sebelumnya ada ini nggak cita-cita yang lain gitu? Kalau cita-cita saya sejak kecil itu karena lahir dari keluarga yang sederhana, Ya. yang bahkan mungkin banyak mengalami kekurangan ya. Oke. Cita-cita saya tuh kalau besar saya pengen jadi pengusaha gitu. Pengusaha apa aja Pokoknya ya? tujuan hidup saya cuma pengen jadi orang yang kaya gitu. Oke. Itu tapi ini ya luas ya. Belum tahu waktu itu mau di bidang apa Ya, gitu belum ya? Belum. Oke. Terus kalau ngobrolin soal panggilan lagi nih, nah itu awal mulanya gimana nih Kak? Ya. Jadi awal mulanya memang sejak waktu itu saya ingat kelas 6 SD itu saya 6 SD. Iya. Itu saya pernah aktif di gereja di mana saya berjemaat sekarang. Oke. Itu saya sering banget mengalami bagaimana saya dilawat Tuhan sampai dalam persekutuan itu sering benar-benar merasakan Tuhan itu hadir gitu. Oke. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika saya remaja mulai nakal gitu ya. Mulai makin lama makin jarang ke gereja karena pergaulan dan sempat menghilang lama. Oh, menghilang dari persekutuan ya? Oke. Dan nggak mau ke gereja sama sekali dan tujuan hidup saya ya saya ingin menikmati masa muda saya gitu. Tetapi ada satu titik ketika saat itu Roh Kudus berbicara kuat dalam hati saya waktu saya mau berangkat bekerja, itu Roh Kudus ingatkan ayo ke gereja seperti itu. Dan nggak lama setelah dorongan kuat itu saya memutuskan waktu mau kerja itu saya ke gereja dan di depan pintu gereja itu ada rasa gemetar yang pokoknya seperti nggak kuat gitu mau jalan. Terus nggak lama setelah itu saya mengalami bagaimana saya di jamaah Tuhan dan dari titik itu saya mulai mau kembali lagi kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan gitu. Oke. Itu waktu kalau boleh tahu itu waktu masih sekolah? Enggak, itu sudah kerja. Oh, berarti sempat ini ya habis lulus SMA. Sempat kerja dulu. Iya. SMA itu pun saya sempat berhenti. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Ya karena sudah nggak ada niat untuk sekolah itu apa sih gitu. Iya. Jadi sempat seperti itu kerja di
saudara saya, dan lama nggak ke gereja pada waktu itu. Pada waktu lama nggak ke gereja, Iya. tapi akhirnya ini ya dalam tanda kutip ditangkap Tuhan gitu Iya, lah. tangkap Tuhan lagi. Oke, nah ini ngobrol-ngobrol soal ditangkap Tuhan nih. Banyak banget orang yang ku kenal itu dia waktu pertama kali memutuskan untuk melayani Tuhan itu ada aja ininya apa gangguannya. Nah, kadang-kadang itu dia merasa sudah dipanggil tapi akhirnya lari lagi, panggil lari lagi. Seperti menghindar gitu loh dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kalau dari Kak Yuli sendiri gimana nih? Kenapa kok katakanlah ada kadang-kadang hal-hal seperti itu? Ya, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, Ya. itu saya juga pergumulan saya pada waktu itu. Selain yang pertama, kita nggak mau keluar dari zona nyaman, tapi yang kedua, seringkali kita merasa nggak layak gitu. Masih banyak yang perlu saya perbaiki gitu ya. Oke. Nah, dan saya sempat melakukan itu. Saya mau benahi diri saya dulu, tetapi nggak bisa. Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ah, itu. Tuhan nggak butuh kita baik dulu baru Tuhan menerima. Enggak. Justru semua itu bisa berjalan baik. Tuhan mau menerima kita apa adanya, dan proses akan bisa membuat kita lebih baik itu kalau Tuhan sudah campur tangan dan kita nyerahkan hidup kita. Oke. Nah, ini kan tadi sempat nyeletuk bahwa kita merasa belum, dalam tanda kutip, belum layak ya. Nah, terus lebih baik kita maju aja nih, karena kan kalau misalkan kita nunggu kita layak dan mengandalkan kekuatan kita yang nggak berhasil pastinya. Iya, betul. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan supaya rancangan Tuhan ini dengan jelas diterima gitu, tanpa merasa kita udah layak atau belum? Sebetulnya kalau kita renungkan kembali itu, kenapa Allah mengasihi kita? Kalau kita belajar mencari jawabannya itu, kalau dalam diri saya sendiri juga ya, saya nggak menemukan jawaban yang spesifik gitu. Karena nggak ada yang spesial dalam diri saya. Setelah kejatuhan manusia itu kan kita semuanya cenderung menjauh dari Allah. Jadi kalau Allah mau mengasihi kita itu benar-benar semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan itu yang harus kita sadari. Jadi berpikir layak atau enggak itu benar-benar mari kita serahkan sama Tuhan hidup kita. Apapun kondisi kehidupan kita, latar belakang kita, keadaan kita, kalau kita mau serahkan hati kita pada Tuhan, Tuhan nggak akan lagi ingat-ingat masa lalu kita. Yang penting adalah masa kini dan masa yang akan datang. Dan Tuhan akan proses luar biasa kalau kita mau serahkan. Oke. Itu proses yang cukup panjang ya. Dan itu bisa dibilang itu kan kayak apa sih, proses yang dalam tanda kutip kadang itu menyakitkan, betul nggak sih? Ya, kalau Kak Yuli sendiri pernah nggak sih ngalamin katakanlah udah ada panggilan terus aduh bener nggak ya ini bener-bener panggilan atau gimana gitu? Pernah nggak sih ngerasa gitu? Ya pernah, bahkan sering gitu. Mungkin saya sudah waktu itu sudah masuk dalam dunia pelayanan ya kan, dan sudah menetapkan hati saya untuk saya mau jadi full timer, saya mau meninggalkan pekerjaan saya. Dan di dalam masa-masa itu saya bergumul, Tuhan panggilan saya secara spesifik ini apa gitu. Saya kalau misalkan melihat teman-teman khotbah di tempat jemaat, banyak jemaat bisa enak santai gitu, sedangkan saya malu gitu kan. Terus kemampuan yang lain juga saya terbatas gitu. Dan waktu itu awal mulanya ya dari saya waktu itu kan cuma bisa satu alat musik, gitar gitu. Itu pun kuncinya C. Kunci dasar ya. Iya, kunci seperti itu. Tetapi rencana Tuhan juga mungkin waktu itu Tuhan kasih percayakan talenta satu lagi bisa main drum, dan waktu itu kebetulan Kak Gino yang ngajarin saya pertama kali. Nah, dari situ pelayanan bertambah lagi, dari cuma main gitar di komsel, bisa main musik di ibadah umum, dan selanjutnya bisa Tuhan kasih percayakan singer, WL, dan lain-lain. Gitu ya, jadi diperlengkapi satu-satu ya. Dan timingnya juga tepat gitu loh. Jadi nggak langsung ini tak kasih belum gitu, tapi pelan-pelan ya. Sesuai proses. Iya. Apa istilahnya, nggak instan lah karena ada prosesnya di situ. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini kan
apa namanya, kakak tadi udah bilang bahwa semuanya proses gitu kan. Nah, kalau kakak sendiri punya nggak sih saran kalau misalkan ada, jadi misalkan ada orang yang mengalami apa ya, ketidakstabilan secara emosional gitu loh, misalkan dalam pembentukan gitu, sarannya apa nih buat teman-teman yang lagi dalam pembentukan? Ya, memang awal-awal mula saya juga mengalami yang namanya kelabilan seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi Kayak tadi kadang tuh ya. semangat ngikut Tuhan, kadang turun semangat iya. naik gitu. Yang pertama-tama kita harus lakukan ya kita harus benar-benar serahkan hati kita sama Tuhan. Itu yang utama ya. Iya, kita harus relakan hati kita dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Mungkin harus mengalami yang namanya sakit, yang namanya nggak enak. Tetapi kalau kita terus mau bergantung sama Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Sehingga kita bisa punya iman itu yang stabil. Sekalipun keadaan di sekeliling mungkin naik turun, nggak stabil, bahkan mungkin seringkali membuat kita sakit hati. Tapi kalau hati kita serahkan sama Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan itu kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu kita akan enteng gitu istilahnya menjalani semuanya. Enteng. Oke. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal pembentukan dan pelayanan. Pernah ngalamin hal yang unik nggak sih waktu pembentukan ini? Mungkin di asrama atau waktu pelayanan? Hal yang unik, waktu pertama kali main drum itu. Pertama kali main drum, itu di mana itu Kak? Di ibadah Batu Blessing hari Kamis. Jadi kan saya sadar bahwa saya ini belum bisa Tuhan, tapi ini sudah dijadwal. Belum merasa belum bisa, tapi udah ada jadwalnya. Jadi ini saya hari Kamis depan ini harus main. Aduh, gimana nanti kalau ketukan saya salah, terus apa namanya ganggu pemain yang lain, ibadah kacau gimana gitu kan. Tapi waktu itu yang saya lakukan ya, saya cuma Tuhan saya pasrah gitu. Pasrah aja. Pasrah. Dan ketika sudah saya main sebisa apa yang saya sudah pelajarin, semampu yang saya bisa, tiba-tiba itu Roh Kudus itu jamah saya. Jadi waktu saya main saya cuma nangis. Nangis, ngerasain benar-benar hadirat Tuhan itu kuat waktu itu. Dan tanpa saya sadari, tangan kaki ini seperti ada yang nuntun, gerak sendiri. Dan itu sepanjang pelayanan saya, kalau nggak salah seingat saya 2 kali saya ngalami hal itu. 2 kali. Awal dulu. Awal-awal ini ya, ngedrum ya? Ngedrum. Itu memang benar-benar waktu itu masih minim banget skill saya. Karena dalam masih awal-awal belajar juga ya waktu itu. Jadi tangan ini bergerak sendiri, dan waktu itu ada beberapa jemaat katanya ketika mendengar ketukan itu mereka merasakan ada hatinya itu bergetar gitu. Dan saya yakin itu benar-benar Tuhan yang bekerja, bukan saya. Kalau lihat dari pengalamannya Kak Yuli ini berarti benar-benar ini ya, memasrahkan semua sama Tuhan. Istilahnya ya udah, kita lakukan bagian kita, bukan sisanya Tuhan akan melakukan bagiannya sendiri. Betul. Gitu ya, bukan sisanya tapi Tuhan akan melakukan bagiannya sendiri. Bentar, maju sedikit. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu juga nih, itu dalam konteks pelayanan ya Kak. Nah, kalau misalkan dalam konteks ini pembentukan ini kan Kak Yuli ini pasti bilang kan dari latar belakang yang nggak ada kesangkut pautnya sama pelayanan, kayak sama sekolah teologi juga nih. Nah, ini pertama kali masuk ini gimana nih Kak? Ada shock apa nggak? Aduh, kok gini ya? Waduh, gimana, bisa nggak ya gitu? Ya, pasti. Pasti ada rasa seperti itu. Untuk masuk dalam sekolah teologi aja saya butuh waktu 3 tahun. Untuk apa ini? Beradaptasi? Untuk benar-benar mau masuk ke sekolah teologi, karena saya gitu. Waktu itu merasa saya full time aja cukup gitu. Tetapi nggak tahu ada masa waktu itu di mana dalam hati ini kamu harus sekolah teologi, Dan saya sadar waktu sekolah kan saya bandel gitu. Iya. SMA-nya maksudnya. SMP, SMA gitu. Nggak pernah ngerjain tugas dan lain sebagainya. Terus saya punya kelemahan, sulit untuk mengingat gitu. Lemah banget saya. Kalau saya masuk sekolah teologi kan bahasa teologi itu sulit sekali gitu kan. Betul. Nanti saya bisa apa enggak gitu. Jadi saya nunda itu sampai akhirnya tahun yang ketiga kalau nggak salah ada salah satu pembicara itu waktu saya WL, tiba-tiba beliau
waktu naik ke atas mimbar, katanya beliau itu Roh Kudus berbicara melalui beliau itu bahwa saya harus sekolah teologi. Oke. Jadi saya nggak pernah bicara dengan beliau, nggak pernah sama sekali ada komunikasi gitu. Jadi itu benar-benar berarti itu peneguhan dari Tuhan mungkin. Oke, gitu ya. Itu jadi hal cerita yang bisa dibilang unik juga ya. Iya. Unik juga dan memang butuh waktu Kak ya dari panggilan awal sampai ke benar-benar masuk gitu ya. Iya. Oke, berarti waktu panggilan awal sampai benar-benar masuk itu ada waktu sekitar 3 tahun, betul ya tadi? Untuk masuk ke sekolah teologinya maksudnya? Salah satunya yang. Oke, 3 tahun ya. Oke. Karena sebelumnya saya sudah full time dulu, sudah lama. Oh, ya. Okay. Tapi kan saya merasa saya full time aja sudah cukup gitu. Oke. Oke, berarti selama 3 tahun sebelum masuk sekolah teologi itu berarti masih kerja juga di luar gitu? Enggak, saya sudah memang full time di gereja? Full time di gereja. Ya pelayanan gitu. Komsel, sekolah minggu, kayak gitu. Main musik di ibadah umum, ya seperti itulah kegiatan saya. Oke. Cukup ini menarik ceritanya nih. Oke, nah ngobrol lagi soal itu nih. Nah, waktu itu bisa dibilang kakak pasti usianya masih muda nih. Iya. Pada waktu itu. Nah, waktu itu merasa nggak sih bahwa ini karena aku kenapa tanya ini karena biasanya ada teman-teman yang masuk sekolah teologi karena masih muda, mereka itu merasa bahwa waduh, emang nih masa mudaku harusnya kayak hura-hura lah main segala macam, tapi aku harus menancapkan kakiku di sesuatu yang akan kedepannya akan kujalani terus gitu, jadi hamba Tuhan. Nah itu kakak sendiri ngalami itu nggak sih? Iya. Ngalami juga ya? Jadi sebelum masuk dunia pelayanan itu saya juga ragu gitu. Ragunya itu kenapa? Kan saya masih muda gitu. Oke. Saya masih pengen seneng-seneng. Oke. Saya masih pengen seneng-seneng. Kalau sudah masuk dunia pelayanan, apalagi sekolah teologi kan kita semuanya harus disiplin banget. Ya, termasuk hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya. Gitu kan? Kita harus benar-benar meninggalkan masa-masa muda yang penuh dengan foya-foya gitu. Ya. Kan ada istilahnya anak muda itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya, ada istilah itu. Betul. Nah, itu kan rumus saya dulu seperti itu. Okay. Gitu. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, saya malu gitu ketika ingat masa-masa itu, dan ya itu saya harus relakan hati saya untuk Tuhan itu proses. Oke, benar-benar ini ya, menyerahkan diri berarti. 100%. Nggak setengah-setengah. Oke, kita akan bahas lagi banyak hal sama Kak Yuli tentunya, dan ini sesi 1 akan buat teman-teman yang dengerin telat mungkin akan aku tayangin di channel Disciples Media di YouTube besok jam 6 sore hari Selasa. Nah, nanti abis gini kita akan mulai lagi sesi kedua pastinya, dan sesi kedua ini kita akan bahas lebih banyak lagi seputar Finishing Well bersama-sama dengan Kak Yuli. Oke, sampai jumpa di sesi kedua setelah lagu berikut ini.